putus cinta lah ibaratnya. Aku pulang dengan membawa banyak kesedihan. Jangan menyakiti jika tak mengobati. Jangan datang lagi jika hanya untuk pergi. Welcome to podcastnya Super Youth Mahen. Halo semuanya. Hai. Ketemu lagi kita. Oke. Kali ini podcastnya agak berbeda. Kenapa berbeda? Kita ditemenin sama anak-anak SMA dari SDH dan Mogot ya, Sekolah Dian Harapan. Kita pengen dengar perspektifnya anak-anak remaja ya, kan karena mereka kan biasanya anak remaja itu dibilang proses pencarian jati diri. Termasuk aku dong berarti, anak remaja juga kan? Oh, lu anak gaul sih. Anak skena Jaksel sih. Remaja. Remaja. Tapi lagu-lagunya dia lagu-lagu galau cinta semua ya. Lu pernah dapat julukan sad boy gitu bener gak sih? Pernah. Gara-gara? Gara-gara pernah ngalamin juga sih. Oh. Biasanya sih kalau yang ngalamin itu lebih dalam ya nyampenya ya. Sampai ke hati kan? Iya Ini gak sih? topiknya emang ini? Iya, mereka suka banget kalau soal cinta-cintaan. Iya begitulah. Biasanya memang yang mengalami yang lebih. Iya, bahkan sampai air mata. Tadi ada salah satu penonton gue liat pas lu nyanyi kayak gitu. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Terus dia gue liat air matanya gitu ngalir. Netes Itu dia tuh. Ya kan? Iya, biasanya sih kalau kayak gitu punya pengalaman dia. Pengalaman. Oke, langsung aja nih ya, kita mau ngobrol sama mereka ya. Zaman-zaman SMA sekarang anak-anak udah mulai mencari cinta itu apa sih, seperti apa. Dan akhirnya banyak di luar sana itu namanya seks bebas, sorry to say, sampai mereka hamil di luar nikah. Itu kira-kira gimana sih Kak? Maksudnya advice Kakak kalau bisa lagi pacaran seperti apa gitu Kak? Ini menarik banget sih. Menurutku kadang kan ada pepatah bilang ya, kamu gak bakalan tahu kalau kamu gak coba. Iya kan, iya kan. Betul. Cuma menurutku itu di berbagai aspek gak sejalan dengan kata-kata itu. Jadi gini, kamu gak perlu ngelihat udara itu bentuknya kayak gimana kan, tapi kamu tahu cara bernafas itu kayak gimana kan. Betul. Kayak let's say di Alkitab, kamu gak perlu datang dulu ngelihat, oh neraka gini ya panas ya. Tapi kamu percaya dan yakin kan bahwa emang firman Tuhan bilang ya neraka tuh kayak gini. Jadi kayak menurutku memang ada pelajaran di biologisnya itu yang harus kita cerna tanpa harus kita lakukan gitu loh. Karena itu juga memang sudah ada umurnya, ada kamu boleh menikah tuh di umur-umur sekian, kamu boleh berhubungan seks untuk menikah itu di usia-usia sekian. Jadi kayak ada beberapa hal yang memang gak perlu kita lihat, mau kita lakukan untuk bisa kita rasakan sih gitu sih. Tapi itu memang umur-umur yang memang rawan, maksudnya kayak lu nggak keren kalau lu nggak begini, biasanya kayak gitu-gitu kan dipansin sama lingkungan, Cuma lingkungan betul. Kamu yang harus bisa menjadi filter untuk diri kamu sendiri sih, tanpa kamu harus kayak ya udah gue nggak mau jadi keren kayak versi lu, gue kayaknya bisa keren versi gue deh. Aku dikasih tau sama orang tua aku juga jangan sampai ya, maksudnya kayak hubungan seks, narkoba, apapun itu yang memang nggak harus kamu coba tanpa. Pokoknya kamu nggak perlu tahu, kamu dibekali dengan pengetahuan ini kamu harus yakin gitu loh, memang ini tuh tidak baik gitu loh. Kadang-kadang mungkin hal-hal yang ngebuat kita penasaran, yang ngebuat kita semakin terjun bebas gitu loh. Jadi kita harus tahu batasan sih. Oke. Gitu sih. Keren. Ya, nambahin kali ya, kita kemarin juga dapat satu fakta sih ya, bahwa kalau nggak salah di satu kota, di satu daerah anak SMA gitu kan sudah terlibat pergaulan bebas bakal hamil di luar nikah. Ya bener banget, sebenarnya ya kalian itu kan masih sekolah, masih SMA, masih panjang gitu ya kan. Masih panjang banget gitu, jangan sampai lebih menekankan pergaulan bebas itu akhirnya masa depan kalian hancur. Ini fakta ya, fakta yang gue dengar, gue pernah interview orang-orang kayak gitu, mereka nggak diakuin sama orang tuanya dan harus tinggal diasingkan kayak gitu. Dan mereka malu juga harus menanggung beban, trauma, luka, disakitin itu kan, dan bagaimana bangkitnya dengan kayak gitu, walaupun mereka misalnya coba healing, coba lari sana lari sini gitu. Jadi ya benar banget, mending jangan deh. Ibaratnya kan SMA itu adalah proses bagaimana kalian menemukan bakat terbaik kalian, potensi terbaik kalian pakai itu dengan baik kayak gitu. Tapi gue pengen kepo sih, man. Menurut kalian masa SMA itu pacaran itu tepat gak sih? Dengan siapa? Aku Richard, cuman aku nggak ada experience dalam pacaran atau relationship dengan orang. Cuman secara menurut aku rasa kayak untuk umuran anak SMA ya, kayaknya belum tepat buat kita itu menjalin hubungan, karena menurut aku secara
pola pikir dan emosionalnya anak muda ya itu masih sangat nggak stabil. Jadi aku rasa kalau misalkan kita udah terjun dalam satu hubungan, kita tuh bisa dalam tanda kutip merusak suatu hubungan karena kita yang labil lah, kita yang egois. Kita tuh masih terlalu self-centered kalau misalkan dalam masa remaja ya. Kita masih terlalu fokus pada pengembangan diri kita. Fokusnya di sana. Dan kalau misalkan masa-masa remaja aku rasa tuh momen dimana kita tuh harus bisa memperbagus dan mengupgrade diri lah. Karena ya kalau dalam suatu hubungan kita juga bakal ngurusin orang lain dalam hidup kita. Kalau misalkan mau ngurusin orang lain tapi nggak bisa ngurusin diri sendiri kan sama aja bohong. Jadi kan poin pentingnya di sana. Gimana lu mau sayang sama si dia sementara diri lu aja nggak lu sayangin? Iya. Bener. Dari aku ya setuju aja sih, karena kan masa SMA kan dibilang masa paling indah gitu kan. Jadi selain merasakan masa-masa pertemanan gitu, kita pasti juga pengen ngerasain kan kayak pacaran gimana sih. Karena kan kalau rasa waktu kuliah ya, itu kan pasti rasanya udah beda karena udah fokus jurusan, fokus ntar juga cari part time gitu kan, apalagi buat kerja. Jadi kalau pas pacaran masa SMA juga ya seru-seru aja. Nah Mahen, menanggapi ya banyak banget sih isu sekarang, ibaratnya ada pro kontra sih, kayak anak SMA masih ibaratnya masih uang jajan dari orang tua gitu kan, nongkrong di kafe juga ibaratnya hahaha selfie dan foto dan lain-lain itu kan juga tetap aja modalin dari orang tua kan. Yeah. Aku waktu SMA, aku pernah pacaran. Menurutku beberapa hal yang ngebuat hubungan itu tidak baik akhirnya, bener tadi masih self-centris. Karena menurutku ini terlepas dari mau dari SMA, kuliah, SMP atau apa ya, hubungan tuh bukan tentang aku soalnya. Kan ya dong, bukan soal ini aku dan aku. Kamu harus even menikah pun juga harus bareng kan kita kan. Jadi karena mungkin di umur kita yang SMA itu memang belum stabil, bener tadi katanya, akhirnya aku gagal. Karena itu tadi masih ada self-centris di antara kita berdua masing-masing. Tapi dari situ aku belajar bahwa berarti di saat aku SMA ini memang belum pas waktunya. Karena balik lagi tadi jajan, aku masih, walaupun aku menyisihkan uang, tapi kan uangnya kan dari orang tua ya. Tetap aja mau bilang aku nabung, sumbernya kan bukan dari diriku sendiri kan. Jadi ada beberapa faktor yang ngebuat aku belajar, jadi ngebuat aku di kehidupan berpasangan setelahnya, aku jadi tahu aku harus punya penghasilan dulu, aku harus settle. Balik lagi aku juga gini, aku berhubungan sama dia bukan tentang dia juga, which is keluarganya. Aku bagaimana bersikap dengan keluarganya juga. Maksudnya balik lagi, kalau misalkan kamu masih belum bisa membagi diri kamu untuk karena kamu tuh nggak bisa ngubah, misalkan 17 tahun ya, kamu nggak bisa ngubah 17 tahunnya dia hidup yang udah orang tuanya bentuk, yang sudah Tuhan kasih. Ini kamu begini. Jadi kayaknya kalau misalkan belum menerima itu, ya udah jangan pacaran, jangan membangun hubungan. Karena ketika nanti kamu membangun dan tidak berhasil, yang hancur bukan cuma kamu soalnya, dia juga hancur soalnya. Karena dia sudah memberikan harapan, nih loh hati gue nih, tolong dijaga ya. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan deh, jangan menyakiti jika tak mengobati. Jangan datang lagi jika hanya untuk putus cinta lah ibaratnya.